dari Stikes Indonesia Maju Jakarta, program studi S1 Keperawatan kelas 1A. Di video kali ini, aku akan membahas tentang sistem kardiovaskuler, atau biasa kita kenal dengan sistem pembuluh darah. Nah, di dalam sistem kardiovaskuler ini terdapat organ penyusun, salah satunya itu ada jantung, pembuluh darah, paru-paru, dan organ. Jantung merupakan organ tubuh yang paling penting dalam sistem kardiovaskuler karena jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung ini terletak di dalam rongga dada sedikit ke sebelah kiri. Jantung ini memiliki kira-kira sebesar kepala tangan. Jadi kalau misalnya teman-teman mengepalkan tangan seperti ini, maka seperti itu juga ukuran jantung yang ada pada tubuh teman-teman. Jantung ini memiliki berat sekitar 250 sampai 400 gram. Jantung ini dilapisi oleh selaput yang dinamakan selaput perikardium. Selaput perikardium ini berfungsi untuk melindungi jantung supaya jantung tetap di dalam posisinya. Nah, ternyata di dalam jantung ini masih terbagi lagi loh menjadi 4 ruang atau 4 bilik. 2 ruangan di bagian atas bisa kita sebut sebagai atria atau atrium. Itu ada atrium dextra dengan atrium sinistra. Lalu di bagian bawah itu ada ventricle dextra dengan ventricle sinistra. Nah, di antara ventricle dengan atrium itu terdapat sekat. Sekat itu dinamakan katup. Katup ini juga ada 4. Di antara atrium dextra dengan ventricle dextra itu ada katup yang namanya katup tricuspidalis. Kenapa disebut katup tricuspidalis? Karena katup ini memiliki 3 daun telinga. Lalu di antara atrium sinistra dengan ventricle sinistra terdapat katup dicuspidalis. Kenapa disebut katup dicuspidalis? Katup ini memiliki 2 daun telinga. Lalu ada katup aorta dan yang terakhir ada katup pulmonalis. Nah, fungsi dari katup tricuspidalis dan dicuspidalis ini adalah untuk mencegah terjadinya aliran balik. Jadi darah yang sudah masuk ke dalam ventricle tidak akan kembali lagi ke dalam atrium. Nah, selanjutnya itu ada pembuluh darah. Di dalam sistem kardiovaskuler, pembuluh darah ini berfungsi sebagai pipa atau saluran. Dan pompanya itu adalah jantung. Lalu ada paru-paru. Paru-paru ini adalah tempat oksigenasi atau pertukaran dari CO2 menjadi O2. Lalu ada organ. Organ ini adalah tubuh yang membutuhkan darah untuk proses metabolisme. Nah, baru saja kita selesai mengenal sedikit tentang organ penyusun dari sistem kardiovaskuler. Selanjutnya, aku akan membahas tentang sistem peredaran darah atau sirkulasi peredaran darah. Pertama, darah yang kaya akan CO2 akan melalui vena cava superior dengan vena cava inferior untuk masuk ke dalam atrium dextra. Lalu akan melewati katup tricuspidalis untuk masuk ke dalam ventricle dextra. Sampai di ventricle dextra, darah akan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, di dalam paru-paru, darah yang kaya akan CO2 ini akan mengalami proses oksigenasi, yaitu pertukaran dari CO2 menjadi darah yang kaya akan O2. Lalu, darah yang kaya akan O2 ini akan dibawa menuju ke atrium sinistra melalui vena pulmonalis. Lalu, melewati katup bicuspidalis untuk masuk ke dalam ventricle sinistra. Setelah itu, darah akan menuju aorta. Aorta itu adalah pembuluh darah terbesar di dalam tubuh kita. Lalu setelah itu menuju arteri, lalu ke arteriola. Dari arteriola, darah akan menuju ke dalam organ. Nah, saat menuju ke dalam organ, darah ini melewati pembuluh darah terkecil di dalam tubuh manusia, yaitu adalah kapiler. Nah, di dalam organ, darah yang kaya O2 ini akan mengalami proses metabolisme, yaitu perubahan dari O2
menjadi CO2. Jadi di dalam organ ini kebalikan dari paru-paru. Setelah itu darah yang kaya akan CO2 ini akan diangkut menuju venula. Dari venula akan kembali lagi ke dalam vena cava inferior dan vena cava superior dan kembali lagi ke dalam jantung. Nah, seperti itulah sirkulasi dari sistem peredaran darah. Gimana? Udah paham kan dari materi sistem kardiovaskuler? Semoga video ini bermanfaat ya, dan kita juga sama-sama saling belajar. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.